Terjebak Cinta Sang Mantan Part 7. Ya enggak bisa gitu dong. Ibu Hartini membuka lebar pintu kamar Adelia. Dan terlihatlah jika di sana ada Sofia yang berdiri di sisinya. Sofia pun lantas masuk ke dalam kamar Adelia. Dia menghampiri Rian dan menggamit lengan pria yang sudah menikahinya. Iya bang, kamu nggak bisa ngelakuin itu. Kamu lupa kalau aku juga istri kamu. Kita berdua istri kamu bang. Ibu memang paling benar. Kamu harus adil abang, ucap Sofia yang bergelayut manja di lengan Rian. Adelia semakin sakit melihat kedekatan Rian dan Sofia. Hatinya benar-benar hancur. Sofia sangat tidak berperasaan. Dia terlihat santai saja, malah terkesan suka melihat raut wajah Adelia yang seakan hancur. Ya Tuhan, apa aku sanggup melihat kalian selalu berdekatan seperti ini? Ya Tuhan, tolong kuatkan hati hamba yang terlalu rapuh ini. Jika memang ini takdir yang harus aku jalani, tolong ya ilahi Robbi, beri aku kekuatan agar aku mampu berdiri, menapakkan kaki di atas bumi, menjalani takdir yang sudah Engkau beri. Menerima semua dengan berlapang hati. Adelia terus menatap keduanya dengan hati tersayat-sayat, meskipun perih melalui pantulan cermin. Rian terlihat serba salah, dia ingin sekali menjelaskan semuanya kepada Adelia, namun sang ibu sudah mendelik tajam kepadanya. Adelia menyerah, dia tidak sanggup melihat pemandangan di depan matanya, meski sudah tahu alasan Rian menikahi Sofia bukan karena cinta. Namun hati wanita mana yang akan rela melihat suaminya bermesraan dengan wanita lain? Adelia meminum obat yang sudah dalam genggaman tangannya. Dia langsung beranjak dari sana dan merangkak naik ke atas ranjang, serta menutup diri dengan selimut tebal sampai tidak terlihat secuil pun. Melihat semua itu, Rian langsung membawa Sofia dan ibunya keluar kamar Adelia. Ayo kita keluar, Adelia sedang tidak sehat, biarkan dia istirahat dengan nyaman. Rian menggandeng tangan Sofia yang diikuti Ibu Hartini dari belakang. Setelah kepergian tiga manusia durhaka itu, Adelia kembali menyibak selimutnya tidak tahan berada di balik selimut yang tertutup rapat. Adelia duduk menyandarkan punggungnya di kepala ranjang, air matanya menetes begitu saja membasahi pipinya yang tirus. Kuatkan aku Tuhan, lirihnya dalam tangis. Adelia memeluk lututnya sendiri, pilu dengan nasib yang menimpanya. Bukannya tidak menerima kenyataan, tapi hati ini terlalu sakit. Memang sesakit itu mencintai, namun harus berbagi. Dering ponsel mengagetkan Adelia yang tengah larut dalam kesedihannya. Adelia lantas beranjak dari ranjang dan menghampiri ponselnya yang tergeletak di meja rias. Kedua mata Adelia membola saat melihat deretan nomor dan nama si pemanggil. Masalah rumah tangganya dengan Rian membuatnya lupa jika dia masih memiliki saudara laki-laki di kampung dan juga ayah yang sudah lanjut usia. Meskipun Satrio dan Adelia tidak pernah menceritakan masalah kehidupan, tapi yang namanya saudara tetap saja ada kontak batin. Sejak beberapa hari ke belakang, Satrio sangat gelisah. Dia selalu kepikiran dengan adiknya yang ada di kota. Halo Mas Satrio, jawab Adelia menyambut sambungan telepon yang sudah terhubung. Halo, iya dek, kamu apa kabar? Jawab Satrio dengan lembut. Dia sedang tidak baik-baik saja, baru saja kecelakaan dan masih dirawat di rumah sakit. Mas, maaf, aku terlalu sibuk, jadi nggak sempat menghubungimu. Bagaimana kabar ayah? Tanya Adelia yang mendadak juga merindukan pria tua yang selalu tulus memberinya kasih dan sayang. Iya dek, mas dan ayah nggak apa-apa, kita semua maklum, kamu pasti sibuk. Ayah sedang pulang dek, jadi nggak ada di sini. Adelia menautkan alisnya. Adelia belum paham dengan maksud perkataan sang kakak yang mengatakan jika ayahnya sedang pulang. Mas, memangnya kamu di mana? Tanya Adelia penasaran. Namun saat Satrio hendak menjawab, suara dari belakang terdengar. Maaf mas mengganggu, kita periksa lagi ya kondisinya. Adelia dapat mendengar dengan jelas suara wanita yang menyapa sang kakak. Yesus, silahkan, jawab Satrio dan Adelia berdebar. Apa maksudnya sus? Apakah Mas Satrio sedang di rumah sakit dan sedang dirawat oleh suster? Adelia bertanya-tanya dalam hati. Dia terus saja mendengarkan percakapan antara suster dan sang kakak. Setelah selesai dan Satrio kembali menyapanya, Adelia langsung mencecar saudara laki-lakinya dengan banyak pertanyaan. Mas, apa yang terjadi denganmu?
Adelia sudah tidak bisa menahan tangisnya. Dia sedih karena baru tahu keadaan di kampung. Kamu tenangkan dirimu, Dek. Mas sama ayah tidak apa-apa. Cuma Mas habis kecelakaan, jadi usaha Mas di kampung terhenti karena kondisi Mas yang nggak bisa jalan. Dan ayah sibuk mengurus Mas di rumah sakit. Jadi mungkin Mas akan mengambil uang tabungan ibu yang untuk keperluan mendesakmu dulu. Mas pinjam ya, Dek. Nanti kalau Mas sudah bisa usaha lagi, Mas bakalan ganti deh. Satrio merasa tidak enak pada sang adik. Dengan cepat Adelia menyetujui perkataan sang kakak. Iya Mas, gak apa-apa, mending Mas pakai aja. Aku ikhlas kok, kalau Mas gak ganti juga. Kayak siapa aja sih? Aku ini kan masih adekmu Mas. Apa aku gak boleh kasih kamu uang itu? Kamu juga sering banget kasih aku uang waktu aku kuliah. Mungkin sekarang saatnya aku membalas budi baik Mas dulu. Jawab Adelia masih dengan tangis yang menemani. Alah kamu ini, Mas gak pernah ingat-ingat masa lalu. Mas senang bisa memberi kenangan yang indah. Jujur, Mas gak enak kalau harus pakai uang yang sudah ibu khususkan buat keperluan kamu, Dek. Nanti Mas pikir-pikir lagi deh bagaimana baiknya. Kalau jadi Mas minta kirimin, tapi kalau enggak ya Mas pinjam ke siapa dulu lah. Pasti teman-teman Mas ada yang mau pinjamin, mereka kan baik-baik semua. Satrio masih ragu dan keputusannya yang akan meminjam uang kepada adiknya. Apalagi Adelia saat ini sudah berkeluarga, sudah pasti kebutuhan hidupnya bertambah banyak. Satrio merasa tidak elok saja ngerepotin adik perempuan yang sudah berkeluarga. Aku sedih loh Mas, kalau kamu enggak mau terima bantuan dari aku. Aku ini kan adikmu loh, udah sepantasnya aku mau bantu Mas Satrio. Justru itu juga salah satu tanggung jawabku, sanggah Adelia. Satrio menggeleng, tidak sayang, bukan begitu. Kamu memang adik yang berbakti. Mas bangga sama kamu, tapi Dek, kamu sekarang sudah berkeluarga, jadi Mas nggak mau menambah beban buat kamu. Mas, kamu bukan beban, kamu kakakku satu-satunya. Apa aku harus pulang kamu saja ya, supaya bisa merawat kamu Mas? Adelia serius, daripada dia kejang-kejang setiap hari melihat pemandangan yang membuat hatinya panas. Alangkah lebih baik jika dia pulang kampung saja untuk sementara waktu. Dek, bisa nggak sih kalau Mas lagi bicara jangan disambar? Mas nggak mau mertua kamu nantinya marah dan semakin membenci keberadaan kamu. Terang Satrio menjelaskan maksudnya menolak bantuan dari sang adik. Satrio pernah mendengar Adelia curhat saat masih baru-baru menikah dengan Rian. Adelia sempat mengatakan jika sang mertuanya tidak suka dengan dirinya yang selalu saja dibuat salah dengan yang dia kerjakan. Mas, aku sungguh ingin pergi dari sini, ucap Adelia pada akhirnya. Kedua alis Satrio bertaut, maksud kamu Dek, kalian baik-baik saja kan? Rian tidak kasar dengan kamu kan sayang? Adelia menepuk mulutnya. Bisa-bisanya mulut tidak bisa diajak kompromi. Adelia tidak ingin Mas Satrio tahu permasalahan yang sedang dialaminya. Adelia tidak ingin keluarganya di kampung tahu jika Rian sudah menikah lagi dan membawa istri mudanya serumah dengan Adelia. Itu Mas, kita baik-baik saja kok, hanya masalah kecil, hehehe. Oh ya Mas, katamu pacarmu itu anak orang kaya, apa dia masih setia denganmu Mas? Adelia mengalihkan pembicaraan agar tidak keceplosan lagi dalam bercerita. Terdengar Satrio membuang nafas kasar, lalu dia menjawab pertanyaan sang adik. Itu dia masalahnya Dek, Mas ditinggal kawin. Ternyata orang tua Sofi sudah memilihkan menantu yang akan dinikahkan dengan Sofi. Kita putus Dek, udah 2 minggu. Mungkin kemarin saat di jalan Mas sedang kepikiran dengan Sofi, jadi tidak fokus dengan jalanan. Makanya Mas kecelakaan. Satrio menceritakan kisah kasihnya bersama dengan wanita pujaan hatinya. Adelia pun hanya menjadi pendengar yang baik buat kakaknya. Adelia tidak bisa berbuat apa-apa karena yang menjalin hubungan adalah Mas Satrio. Adelia bahkan tidak pernah tahu raut wajah sang kekasih dari Mas Satrio. Sabar ya Mas, mungkin kalian belum jodoh. Percaya saja Allah akan kirimkan jodoh buat Mas Satrio yang 1000 kali lipat lebih baik dan sepadan. Adelia menghibur sang kakak. Iya Dek, kamu bener banget. Kita memang bukan jodoh. Kamu sehat-sehat ya Dek, Mas matiin telepon dulu, mau minum obat. Dadah Dek Lia, Assalamualaikum. Satrio pun menutup panggilan itu. Adelia segera menjawab salam, Waalaikumsalam Mas. Dah, sehat-sehat ya. Setelah panggilan telepon berakhir, Adelia kembali merenung.
Kasihan Mas Satrio, tapi aku juga kasihan harus berbagi cinta dengan wanita lain. Andai saja Mas Satrio tahu Mas Rian sudah menikah lagi, aku yakin dia tidak akan membiarkan aku tetap di sini. Mas Satrio pasti akan membawaku kembali pulang. Mas Satrio, maafin aku ya. Ayah, maafin Adelia tidak memberi kabar tentang masalah rumah tangga kami di sini. Adelia tidak ingin melihat kalian bersedih. Adelia sibuk dengan pikirannya. Lalu Adelia mendengar suara derap kaki melangkah menuju kamarnya. Gegas, Adelia kembali masuk ke dalam selimutnya yang tebal. Ceklek, pintu pun terbuka. Bersambung. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya ya guys.